yaitu muncul sosok pocong di antara mereka ketika mereka mengelilingi api unggun. Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang kisah horor pendaki gunung yang ada di Indonesia. Jadi video sebelumnya kita sudah membahas tempat angker yang ada di Indonesia, transportasi umum yang berhantu, dan kisah asal-usul hantu Indonesia. Di Indonesia memang tidak bisa lepas dengan kisah-kisah mistis dan kisah-kisah yang berbau horor. Salah satunya di gunung ini, pasti ada aja kisah-kisah mistisnya. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita yang pertama. Yang pertama adalah Gunung Salak. Nama salak ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan buah salak, melainkan diambil dari bahasa Sanskerta yaitu salaka yang berarti perak. Jadi Gunung Salak ini bisa diartikan sebagai Gunung Perak. Gunung Salak ini berada di rangkaian 3 kawasan yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Jawa Barat. Seperti halnya pada gunung yang lainnya, Gunung Salak juga banyak menyimpan hal-hal mistis yang belum terpecahkan. Salah satu kisah mistis tentang Gunung Salak ini adalah terjadi pada tahun 2007 yang lalu. Jadi, pada saat itu ada 13 orang pemuda yang mendaki Gunung Salak dengan ketinggian 2.211 meter. Nah, baru aja mendaki, tiba-tiba salah satu seorang pemuda tersebut, kita sebut saja si kakak, melihat sosok hitam yang melambaikan tangan kepadanya. Dan si kakak ini langsung bertanya pada temannya yang dekat pada dirinya, apakah melihat sosok yang serupa? Dan temannya hanya berkata tidak dan meminta si kakak ini untuk tidak membahasnya. Menjelang malam dengan cuaca yang tidak mendukung, akhirnya mereka membangun kemah lebih awal. Ketika mereka sudah membangun tenda, si kakak yang melihat sosok hitam tersebut tidak bisa tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dan dia pun terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Pasti kalian pernah mengalami juga ketika kalian ada perasaan yang tidak nyaman yang membuat kalian tidak bisa tidur. Dan alangkah terkejutnya ketika si kakak ini keluar tenda, tiba-tiba dia melihat sudah ada pasukan yang berseragam tentara yang berwajah pucat yang sudah mengelilingi tenda mereka. Dan si kakak ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dia hanya bisa terdiam. Terlebih lagi si kakak ini melihat ada seekor macan yang menatap dirinya di antara barisan tentara tersebut. Tidak lama kejadian tersebut, si kakak ini tiba-tiba mendengar lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita yang pada saat itu rombongan mereka tidak ada seorang wanita. Jadi bisa kalian tebak itu suaranya berasal dari mana? Dan pelan-pelan si kakak ini bisa masuk ke dalam tendanya dan tertidur lelap dengan bantuan lantunan doa-doa tersebut. Mengapa si kakak ini diganggu padahal si kakak ini tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kesalahan apa-apa? Apa yang menjadi penyebabnya mengapa dia diganggu? Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua yaitu Gunung Sumbing. Dengan ketinggian 3.371 meter, Gunung Sumbing ada di antara 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung yang lainnya, memang ada sejumlah pantangan yang harus ditaati oleh seorang pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun kumpulan mahasiswa ini tidak menggubris dengan berangkat dengan jumlah 11 orang. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1, jadi ada 12 orang. Dan pendaki wanita yang mempunyai indera keenam ini menyadari akan hal itu. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu hilang dan mereka pun beristirahat bersama. Tapi, penampakan yang tidak mengenakan mengusik mereka, yaitu muncul
muncul sosok pocong di antara mereka ketika mereka mengelilingi api unggun. Dan si wanita yang mempunyai indera keenam ini menyadari akan kehadiran sosok tersebut dan 3 orang teman lainnya. Dan dia pun mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan rasa syukur karena sudah sampai di puncak dengan selamat. Selesai berdoa, si pocong tersebut pun hilang dan mereka pun beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Mungkin kalian berpikir kejadian mistis tersebut tidak akan mereka alami lagi setelah turun ke bawah. Salah, karena sosok pocong tersebut mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang mempunyai indera keenam ini melihat sebuah pintu yang sangat besar dekat lereng gunung dekat posko peristirahatan mereka. Pintu tersebut sangat indah dan tinggi yang terdapat sosok penjaga wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan tersebut terdengar oleh 11 pendaki tersebut. Semuanya mereka mendengar dan si wanita yang mempunyai indera keenam ini berkata, "Sudahlah, gak usah digubris, kita jalan aja terus." Dan mereka pun langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Untung mereka tidak tergoda untuk masuk ke pintu tersebut. Bisa-bisa mereka masuk ke dunia lain dan tidak bisa pulang lagi. Dan cerita yang ketiga adalah Gunung Gede. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter ini, gunung ini juga meninggalkan kisah mistis. Salah satunya penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu seorang pendaki. Siang itu sekumpulan pendaki remaja menaiki Gunung Gede dengan beberapa pemandu. Jadi di beberapa gunung ada pemandu yang bisa kita sewa untuk membantu membawakan keril kita dan juga bisa menjaga keamanan saat kita mendaki gunung. Menjelang sampai puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun ada salah satu seorang pendaki yang melakukan tindakan yang tidak sopan karena ia membuang air kecil dengan sembarangan tanpa permisi, tanpa izin. Langsung aja gitu, nggak ada kata-kata permisi, nggak ada kata-kata izin, langsung aja. Setelah membuang air kecil dengan sembarangan, tiba-tiba penglihatannya langsung kabur. Dia langsung melihat sosok pria dengan pakaian kerajaan dengan membawa keris. Dan di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Dipercayai sosok tersebut adalah penunggu yang marah akibat ulah si pendaki yang tidak sopan ini. Dia pun kesurupan. Kemudian dari penjelasan teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-larian naik turun tanjakan tersebut. Dan teman-temannya pun kebingungan lah dan hanya bisa ikut menangis dan teriak histeris. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia dibawa ke sebuah era yang dipenuhi dengan orang-orang zaman kerajaan. Dia kemudian merasa ditarik menjauh dari kerajaan tersebut hingga dia mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia masih melihat penunggu yang marah tersebut dengan 2 ekor macan tadi. Dia sadar dengan kondisi badan yang sudah dibaringkan di posko terdekat. Dan tidak hanya sampai di situ gangguannya. Keesokan harinya saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan dan sepertinya mendengar bisikan dalam bahasa Jawa dan diiringi oleh erangan geram harimau. Dan dia pun bergegas membaca doa dan dia bersama teman-temannya berangkat dari posko tersebut untuk turun. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita di atas gunung, yang jelas-jelas kita harus meminta izin karena itu bukan tempat kita. Yang keempat adalah Gunung Ungaran. Berada di Kabupaten Semarang, Gunung Ungaran mempunyai ketinggian 2050 meter. Gunung Ungaran juga dapat dilihat oleh pengendara yang melakukan perjalanan ke selatan Semarang, dan gunung tersebut akan berada di sebelah sisi kanan. Namun Gunung Ungaran juga menyimpan banyak misteri dari penunggu-penunggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah ketika seorang pendaki yang tanpa sengaja bertemu penunggu di salah satu jalur pembukitan. Saat itu pria yang berasal dari Semarang ini berangkat sendirian menuju lokasi pendakian.
Mendekat lokasi pendakian, ia mulai merasa tidak nyaman. Namun tetap ia teruskan pendakian dengan memulai pada pukul 3 sore. Pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat pada saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan yang sangat luas dan dia pun memutuskan untuk beristirahat. Menjelang malam dia memutuskan untuk berkemah di sana dengan tenda yang sudah siap dan api unggun. Tiba-tiba suasana saat itu terasa sangat hening. Tidak lama kemudian dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Tengah malam kemudian dia pun terbangun karena mendengar suara erangan hewan liar. Dia pun mengira nyawanya sedang dalam bahaya karena dia melihat bayangan seperti harimau. Namun hanya beberapa saat suara dan bayangan itu pun hilang dan dia pun memutuskan untuk melihat sekitar. Saat membuka tendanya, tak disangka sosok hitam besar di depan tendanya. Tepatnya di samping sosok itu ada macan kumbang hitam gelap tetapi matanya bersinar warna hijau. Melihat itu pendaki ini mulai membaca doa-doa dan memejamkan matanya. Kemudian seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam tersebut dan dia pun kaget tak sadarkan diri dan dia terbangun. Ia sudah berada di dalam hutan tanpa tendanya dan api unggunnya. Dia pun ditemukan oleh sekelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Dan yang terakhir adalah Gunung Argapura. Berada di ketinggian 3088 meter, Gunung Argapura adalah gunung yang tertinggi di antara Gunung Raung dan Gunung Lamongan, yang merupakan bagian dari Pegunungan Iyang. Gunung Argapura berada di beberapa kabupaten Jawa Timur, yaitu Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu para pendaki. Hal ini dialami oleh seorang pendaki yaitu mahasiswi dari salah satu sekolah tinggi di Jember. Dia dan timnya mengeksplorasi gunung ini sejak pagi. Dan kemudian mereka beristirahat di sebuah taman bunga Edelweiss. Meskipun mereka telah diingatkan untuk tidak memetik bunga Edelweiss itu, tetapi mereka tetap bersikukuh untuk memetiknya. Setelah memetik dan puas memainkan bunga tersebut, mereka kembali lagi berjalan menuju ke puncak. Namun 1 jam kemudian, menurut teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Setelah diteriaki dikejar, gadis itu tidak menggubris sehingga timnya kehilangan jejaknya. Malam sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melakukan pencarian di pagi hari. Keesokan harinya, bersama warga yang mereka temui di jalan, mereka mencari bersama-sama. Gadis itu ditemukan di jalur buatan Belanda di semak-semak. Ia ditemukan terlihat lemas, syok, dan dia pun dibawa ke rumah warga. Setelah sadar dan tenang, dia bercerita bahwa tiba-tiba dia digandeng seorang wanita pirang yang berparas sangat cantik, dibawa ke sebuah kompleks rumah-rumah orang Belanda. Dan dia diingatkan untuk tidak sembarangan jika berada di gunung tersebut. Dan kemudian badannya mulai lemas ketika noni itu meninggalkannya. Untung cuma diingatkan, untung tidak dibawa ke alamnya. Apa coba jadinya jika dia dibawa ke alamnya? Oke lur, segitu dulu video Mila hari ini. Yang mana menurut kalian gunung yang paling seram? Kalau Mila sih semuanya serem sih, karena semua itu ceritanya epic-epic semua. Dan apakah kalian pernah mendaki gunung atau kalian pernah mendaki gunung di salah satu gunung Mila ceritakan hari ini? Bisa kalian langsung komen di kolom komentar hal mistis apa yang kalian rasakan saat mendaki gunung tersebut. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye!